Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rasidin SSN MSN, salah satu dosen yang mengajar di program S1 Prodi Seni Teater, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia. Kali ini saya akan melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pantomim. Dengan pendekatan pembelajaran yang saya gunakan berupa case method atau metode khusus dan project based learning atau team based project, pembelajaran berbasis proyek. Video ini digunakan untuk sebagai salah satu syarat menyusun dokumen persyaratan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UK TPT dari aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi beserta informasi umum dari mata kuliah pantomim. Mata kuliah pantomim merupakan mata kuliah kepakaran saya, di mana saya adalah dosen penanggung jawab mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diperuntukkan kepada mahasiswa semester ganjil MK wajib semester 5 pada program studi seni teater ISBI Aceh. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan isian mata kuliah berupa teori dan praktikum selama 1 semester. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pantomim bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui teater berbasis seni gerak. Pendalaman seni gerak ini mengacu kepada kebutuhan dasar perangkat aktor, yaitu bahasa isyarat melalui tubuh dan ekspresi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi dalam mata kuliah ini terdiri dari mampu mempraktekkan keilmuan dalam bentuk pertunjukan dan skripsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa sesuai dengan minat kompetensi yang dilalui, seperti minat sutradara dituntut mampu menerapkan berbagai teknik penyutradaraan. Minat aktor atau aktris dituntut mampu dalam menerapkan berbagai metode akting. Dan minat dramaturg dituntut mampu menjelaskan sejarah perkembangan dan berbagai konvensi seni teater. Di samping itu, dituntut memiliki kemampuan secara praktikal. Mahasiswa juga dituntut mampu menjelaskan secara meluas dan mendalam, secara komprehensif, minat kompetensi yang dilalui, mampu melakukan relaksasi instrumen pemeranan yang bersifat alat suara atau vokal yang ditandai dengan terciptanya vokal yang memiliki kesadaran pada timbre, diksi, artikulasi, intonasi, dinamika, tempo, irama, gerak, gestur, dan kesadaran pada ruang. Mampu mempraktekkan kerja sutradara berdasarkan pengenalan naskah yang difokuskan pada pencapaian ketepatan tafsir, pemanfaatan ruang, penciptaan rangkaian suasana, progres dramatik, dan ensemble permainan. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah pantomim. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis teori mimesis. Mahasiswa mampu mendeskripsikan ciri, unsur, dan jenis pertunjukan pantomim. Mahasiswa mampu menganalisa teknik pelatihan pantomim. Mahasiswa juga mampu merencanakan dan menyusun konsep pertunjukan pantomim. Mahasiswa mampu memproyeksikan persiapan pementasan pantomim baik secara konvensional maupun inovatif.
Metode atau pendekatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran case method dan PJBL, mendorong mahasiswa untuk aktif menyelesaikan permasalahan nyata secara kolaboratif, kreatif, dan kritis, sehingga meningkatkan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif. Kedua model ini berorientasi pada pembelajaran berbasis pengalaman dan pengetahuan soft skill, serta relevan untuk membentuk kesiapan kerja di era kampus berdampak. Case method dimulai dengan penyajian studi kasus nyata yang relevan dengan materi, diikuti oleh diskusi kelompok atau kelas untuk menganalisis permasalahan, merumuskan solusi, dan mempresentasikan hasil pemikiran secara argumentatif. Sedangkan project based learning dilaksanakan melalui penugasan proyek jangka waktu tertentu yang dirancang oleh dosen, dikerjakan secara kolaboratif oleh mahasiswa, dan diakhiri dengan presentasi serta refleksi atas proses dan hasil kerja proyek tersebut. Pembelajaran MK Pantomim dilakukan selama 16 pekan. 7 pekan sebelum UTS untuk pemahaman teoritis dan pemahaman kasus, 1 pekan untuk UTS, 7 pekan selama UAS untuk teori dan praktikum, 1 pekan untuk UAS. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah learning yang didukung oleh media pembelajaran melalui sistem informasi akomodasi mahasiswa Syakat atau Sevina, dan Edlink, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, serta WAG, kelas untuk kebutuhan informasi dan koordinasi kelas. Evaluasi mata kuliah pantomim didapat melalui pelaksanaan kuis, diskusi kelompok, UTS dan UAS, serta hasil proyek dan tugas yang dilakukan melalui praktikum mandiri ataupun kelompok. Bobot nilai pada mata kuliah ini selain dari kehadiran yaitu berupa tugas 5%, dilakukan melalui pengumpulan data, kuis sebanyak 5%, dilakukan melalui pertanyaan tersebut, pemahaman dan pengetahuan case method sebanyak 20%, dilakukan dengan studi kasus dan diskusi kelompok atau kelas, dengan studi PJBL 30%, dilakukan melalui analisis data, konsep perancangan, diskusi kelompok, praktikum mandiri atau kelompok. UTS sebanyak 5% dilakukan melalui ujian lisan atau tulisan dan praktikum. UAS sebanyak 25% dilakukan melalui lisan atau tulisan dan praktikum proyek yang telah dibuat. Maka total bobot penilaian keseluruhan pada mata kuliah ini sebesar 100%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait gambaran isian mata kuliah pantomim ini untuk mahasiswa program studi Seni Teater ISBI Aceh. Berikutnya cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada ruang kelas dan praktek yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Hari ini kita masuk pada tatap muka perkuliahan materi pantomim yang nantinya kita akan melakukan praktikal. Nah, sebelum masuk ke praktikal, akan Bapak sampaikan kontrak perkuliahannya dulu, di mana di sini semua mahasiswa punya hak atas aturan main yang berlaku di dalam aktivitas perkuliahan untuk perkuliahan ini. Dalam ruang teori tentu kita akan menggunakan aturan tatap muka dan semuanya
teori yang akan kita sampaikan, dan lalu dipersilakan untuk tanya jawab. Apabila Anda tidak mengerti, kemudian aturan main berikutnya adalah masalah waktu. Kita di sini akan menerapkan selama perkuliahan teori akan menerapkan tatap muka. Batas keterlambatan itu minimal jam 8:05. Setelah itu kita tidak punya toleransi lagi. Tapi kalau untuk praktek itu kita akan membuat waktu batasan disesuaikan oleh jadwal yang kita sepakati. Nah, itu lebih banyak sifatnya di studio, maka kita akan lebih banyak kelonggaran di sana. Baik, Bapak akan menjelaskan materi yang jadi nanti kita akan melihat bahwa pertama fasih, bagaimana sosial, politik, kebudayaan. Nah, terus menemukan ide, gagasan, kemudian kita masuk ke dalam simple, baru kita masuk dalam ruang apa yang ini. Ini apa? Ini apa? Oke, kita akan mempraktekkan dari yang tadi pemanasannya. Nah, langkah yang pertama itu untuk membuat plotting cerita itu ada moving atau berjalan. Jalannya itu ada 3 metode. Ada yang jalan seperti ini, ada jalan yang seperti oke. Nah, yang paling mudah saja itu ini aja dulu. Oke. Terus di mana penggunaan gelombang tadi? Oke. Ketika kita jalan, jadi itu harus kita latih supaya dia bisa berfungsi, memungsikan seperti ini, bisa memungsikan ya, satu teknik. Oke, kira-kira coba juga mempraktikannya Sama ini di dindingnya. ya. Ah.
Itu Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang mau coba? Yang perempuan? Tiara? Tidak. Ya. Tiara tes juga. Iya, coba. Oke. Ya. Coba aja terus dulu. Ya, coba aja dulu. Iya, terus. Dorong dulu. Ya. Ini kakinya nih, ini kan, ini, set, Oh, berarti kaki ya, kanan dulu baru ya, kaki. yes, ya. Atau pakai step yang kedua, yang Charlie Chaplin itu, ya, ya, oke. Nah, teman-teman, dulu, silakan coba dipraktikkan. Oke. Ya. Oke. Oke, itu yang hasil dari stretching tadi, dan dia akan dapat kita lakukan pengembangan terus. Ya, saya berharap teman-teman untuk tidak saja di ruang kelas ini, juga di luar terus melatih kelenturannya, karena setiap kita akan melatih kelenturan, maka kelenturan itu akan terus menjadi lentur. Jadi itu harus kita latih. Nanti di rumah pegang gelas, itu lepasin gelas aslinya, pegang, ngangkat, taruh gitu. Nah, melatih gelombang ini itu sebenarnya kita pergi ke kolam renang atau ke laut. Ketika kita berendam, itu paling mudah sebenarnya belajar untuk melatih kelenturan ini. Jadi itu dipandu oleh air. Itu juga karena kalau di gelombang itu lebih cepat bantuannya. Kenapa? Gelombang lautnya datang. Jadi ketika kita latih nih, air di bawah itu kan naik ke bawah. Beda dengan di kolam renang. Kalau kolam renang itu tidak ada penghalang, dia hanya menjadi pengantar, memberi ruang. Jadi menggunakan alat-alat bantu seperti sambil rekreasi ke pantai, healing, masuk ke dalam air, belajar. Itu bagian dari praktek pencarian eksplorasi tubuh namanya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai kita bertemu lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran pada mata kuliah pantomim ini. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dari aspek pengajaran, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026 di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, serta ucapan terima kasih saya kepada Sivitas Akademika Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, rekan sejawat dosen, dan teman-teman mahasiswa. Demikian, jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.